Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ikhwatul iman, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar dimanapun berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan, masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada kesempatan kali ini dan pada hari ini masih dalam keadaan muslim, masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat yang semuanya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan kita sampai kajian rutin kita, yaitu kajian tentang masalah fikih. Kita telah sampai di bab atau permasalahan tentang al-adzan wal iqamah, yaitu tentang hukum-hukum adzan dan iqamah. Sebelum kita masuk ke permasalahan adzan dan iqamah, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu adzan secara pengertian adzan. Kita perlu tahu. Qala al-muallif rahimahullah, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim mengatakan, al-adzanu ta'rifuhu, adzan, pengertian adzan itu adalah apa? Al-i'lamu bidukhuli waqti sholati bi alfadhin khassah, yaitu sebuah tanda, alamat tanda bahwasanya waktu sholat telah masuk. Yaitu adzan adalah sebuah tanda masuknya waktu sholat dengan kalimat atau lafadz yang khusus. Artinya lafadznya langsung dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dari Islam. Jadi Islam mengajarkan tentang bagaimana adzan dan bagaimana iqamah. Jadi tentang lafadz adzan dan iqamah itu langsung dari syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafadznya adalah khusus, tidak bisa dengan lafadz yang lainnya. Hukmuhu, hukum adzan. Hukmuhu al-adzanu wajibun kifai. Kifaiyun ala ahli al-muduni wal qura. Adzan adalah hukumnya adalah fardu kifayah, ya wajib kifai, yaitu pada sebuah desa atau sebuah kampung. Itu fardu kifayah, yaitu apabila salah satu dari manusia mengerjakan atau mengumandangkan azan, maka kewajiban bagi yang lainnya telah jatuh. Apa dalilnya? Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza hadratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya ummakum akbarukum."
Kata Nabi SAW, apabila telah masuk waktu sholat, maka hendaklah di antara kalian azan. Salah satu di antara kalian azan, mengumandangkan azan. Dan salah satu di antara kalian menjadi imam, yaitu orang yang paling tua di antara kalian, kata Nabi SAW. Azan disyariatkan yaitu di tahun ke-1 Hijriyah, yaitu setelah hijrahnya Nabi SAW, yaitu di Madinah. Itu awal pertama kali azan itu disyariatkan, yaitu di tahun pertama Hijriyah, yang mana ini disebutkan di kitab Majmu' Syarh Muhadzab Imam An-Nawawi rahimahullah, menjelaskan tentang masalah azan disyariatkan di tahun 1 Hijriyah, yaitu di Madinah. Wal adzanu yusannu lil musafiri wal badi. Adzan itu disunnahkan bagi orang yang musafir juga sama. Ya, disunnahkan bagi orang yang lagi perjalanan juga disunnahkan apabila hendak mengerjakan sholat, maka disunnahkan untuk adzan. Ya, untuk adzan. Fa adzanta bis salati farfa' sautaka bin nida. Ya, kata Nabi SAW, yaitu maka adzanlah untuk sholat, yaitu dengan mengangkat suara kamu. Binida dengan adzan tadi. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzani jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Dan tidaklah seseorang atau siapapun yang mendengarkan adzan, entah itu dari manusia, dari jin, melainkan mereka akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat bahwasanya fulan telah mengumandangkan adzan, yaitu panggilan salat. Adapun para pendengar Allah Subhanahu wa taala, sighatuha, lafadznya adzan itu apa? Ya, lafadznya adzan, sighatuha yaitu sebagaimana adzannya yang mana Nabi SAW mengajari Abi Mahdhurah, ya. Yang Nabi SAW mengajarkan Abi Mahdhurah tentang masalah lafadz adzan. Dan juga hadis dari Abdullah bin Zaid. Ya, dari Abdullah bin Zaid, hadis yang sangat panjang. Memang masalah adzan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masalah adzan ini pertama kali para Nabi SAW memberikan sebuah sebuah musyawarah kepada para sahabat, apa kira-kira untuk memanggil kaum muslim untuk adzan, memanggil kaum muslim untuk hadir ke sholat dengan apa sebelumnya, ya. Sebelum disyariatkan adzan, Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Ada yang mengusulkan dari para sahabat, yaitu dengan al-buk, yaitu dengan beduk. Ada juga yang mengusul dengan trompet. Ada juga yang mengusulkan dengan sebuah bel, ya, atau bel, lonceng, dan yang lain sebagainya. Semuanya dengan pendapatnya masing-masing. Akhirnya ketika itu ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Zaid, bahwasanya Nabi SAW ketika itu, yaitu bin nakus, ya, yaitu dengan lonceng atau bel, untuk apa? Setiap kali masuk waktu sholat, dipukul bel itu, agar manusia tahu bahwasanya waktu sholat telah tiba. Kemudian kata Abdullah bin Zaid, pernah suatu saat Abdullah bin Zaid tidur dan mimpi. Ya, tidur dan mimpi. Kemudian kata beliau, Abdullah bin Zaid, tafa bi wa ana naimun rajulun yahmilu nakusan fi yadihi faqultu ya Abdullah atabi'un nakus, qala wa ma tasma'u bihi. Ya, jadi ada seorang yang membawa lonceng tersebut. Kemudian Abdullah bin Zaid mengatakan, ya Abdullah, apakah kamu menjual lonceng? Qala wa ma tasmu bihi. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, kamu apa yang kamu perbuat dengan lonceng tersebut? Fakultu. Jadi Abdullah bin Zaid ini, anak ulangi lagi, Abdullah bin Zaid ini dalam mimpinya dia membawa lonceng.
Kemudian ada seorang laki-laki yang datang kepada Abdullah bin Zaid mengatakan, "Ya Abdullah, apa yang kamu lakukan dengan lonceng tersebut? Apa kamu mau berjualan lonceng?" Kata laki-laki tersebut. Kemudian Abdullah bin Zaid mengatakan, "Nad'u bihi ila shalah." Saya memukul lonceng ini untuk memanggil kaum muslimin untuk salat. Ini di mimpi ya, di mimpi. Qala, "Afala adulluka ala ma huwa khairum min dalik?" Apakah kamu mau, kata laki-laki tersebut, apakah kamu mau Abdullah, saya ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada kamu memukul lonceng tersebut? Fakultu bala. Iya, apa? Ajarkan. Qala taqul, engkau mengatakan, dia mengatakan, hendaklah engkau mengatakan ketika ingin memberikan panggilan kepada orang muslim tentang salat adalah mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi laki-laki tersebut mengajarkan kepada Abdullah bin Zaid tentang apa? Tentang lafaz azan yang kita dengarkan sekarang ini. Walaupun sebagian para ulama masih berbeda pendapat tentang lafaz berapa kali dibaca atau berapa kali cukup berapa kali dibaca. Seperti adalah syahadatain. Kalau di mazhab Syafi'i adalah 4 kali dibaca. 4 kali dibaca. Tapi yang pertama keras, yang kedua adalah agak pelan. Dan di sebagian ulama yang lain cukup 2 kali seperti yang kita dengarkan sekarang ketika azan ya. Kemudian Abdullah bin Zaid melanjutkan, fasta'khara anni ghaira ba'idin thumma qala. Kemudian laki-laki tersebut hendak pergi, kemudian kembali lagi kepadaku. Thumma qala wa taqulu idza aqamtas shalah. Dan ketika engkau mengumandangkan iqamah untuk salat, hendaklah engkau mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian itu adalah lafaz iqamah. Falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pagi hari saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu setelah apa? Setelah musyawarah antara para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kita memakai apa untuk panggilan salat. Fa akhbartuhu bima raaitu, dan saya mengabarkan, memberitahu kepada Nabi terhadap apa yang ada dalam mimpiku, katanya Abdullah. Faqal, kemudian Nabi SAW bersabda, innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Sungguhnya itu adalah mimpi yang benar wahai Abdullah bin Zaid insyaallah. Faqum ma'a Bilalin fa'alki alaihi ma ra'aita. Berdirilah, sampaikan kepada Bilal terhadap apa yang engkau alami di mimpimu, dan ajari Bilal untuk apa? Untuk azanmu tadi. Falyu'adzin bihi fa innahu anda sautan minka. Agar Bilal mengumandangkan azan, karena Bilal lebih keras suaranya daripada kamu. Faqumtu ma'a Bilalin faja'altu alqihi alaihi fayu'adzinu bihi. Kemudian aku mendatangi Bilal dan mengajari Bilal tentang azan yang saya dengar ketika saya bermimpi. Qala fasami'a dzalika Umar bin Khattab wa huwa fi baitihi. Itu ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengarkan juga di rumahnya, mendengarkan azan ini. Fa kharaja yajurru ridaahu wa yaqul. Kemudian Umar bin Khattab bergegas untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar azan itu. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah, laqad ra'aitu mithla ma ra'a." Setelah Abu Bakar menanyakan kepada Nabi terhadap lafaz azan itu, dan Nabi memberitahukan bahwasanya Abdullah bin Zaid telah bermimpi terhadap azan tersebut. Kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah,
demi zat yang mana engkau diutus, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutusmu. Laqad ra'aitu mithla ma ra'a. Sungguhnya aku juga pernah bermimpi seperti ini sebagaimana Abdullah bin Zaid bermimpi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah awal mula disyariatkannya azan. Jadi azan itu adalah setelah musyawarah para sahabat dan Nabi SAW tentang penentuan panggilan untuk salat. Panggilan untuk salat yang mana para sahabat berbeda pendapat. Tetapi dengan hadis yang ini bahwasanya azan yang kita dengarkan sekarang adalah yaitu lafaz azan yang dialami oleh Abdullah bin Zaid ketika bermimpi, dan Nabi SAW menetapkan, Nabi SAW setuju dengan azan lafaz tersebut. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kepada Abi Mahdurah tentang lafaz yang sama, tentang azan untuk memanggil kaum muslimin untuk salat. Hanya saja ketika di salat subuh, wa in kana fi adanil fajr qala as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Yaitu disebutkan ada lafaz as-salatu khairum minan naum, yaitu salat lebih baik daripada tidur, salat lebih baik daripada tidur. Yaitu diucapkan berapa kali? Diucapkan dua kali. Nah, kemudian berikutnya itu adalah lafaz azan, ya, lafaz azan itu yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah ma yanbaghi ayyakuna alaihi muadzin. Apa syaratnya seorang muadzin tadi? Ya, seorang yang azan, muadzin, syaratnya apa saja? Syaratnya muadzin yang pertama adalah al-Islam. Dia harus Islam terlebih dahulu. Jadi orang yang azan atau muadzin tersebut adalah harus muslim, jangan sampai orang kafir. Karena tidak sah apabila ada orang kafir azan. Ya, tidak sah bila orang kafir azan. Kemudian yang kedua adalah al-aqlu. Ya, yaitu orang yang azan itu muadzin tersebut berakal. Ya, berakal. Karena nanti apabila tidak berakal, ditakutkan dia azan yang mana belum masuk waktu sholat dia azan. Jelas apabila azan di waktu sebelum masuk sholat, maka azannya tidak sah. Maka harus diulangi azannya ketika sudah masuk waktu sholat. Dan itu ijma', ya, waradul ijma' fi dzalik. Ya, jadi ijma' para ulama mensyaratkan bagi muadzin adalah seorang yang berakal. Jadi orang yang tidak berakal maka jangan sampai menjadi muadzin, jangan sampai dia berazan. Karena takut dia salah, kemudian omongan-omongan di luar lafaz azan dia ungkapkan nanti dalam azannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah az-dzukuriyah, yaitu laki-laki. Ya. Jadi yang azan adalah harus laki-laki. Dan ini adalah pendapatnya jumhur. Ya, pendapat jumhur. Lalu bagaimana Ustadz apabila ada perempuan yang azan? Apa hukum bagi perempuan azan? Ya, apabila makmumnya adalah perempuan juga. Dan ini adalah khilaf para ulama, ya, khilaf para ulama tentang hukum perempuan azan apabila makmumnya itu juga perempuan. Tapi kalau seandainya makmumnya laki-laki jelas tidak boleh. Ya, jelas tidak boleh. Tapi apabila makmumnya juga perempuan, dan yang seperti di pondok akhwat seandainya, ya, pondok akhwat atau di tempat yang mana di sana semuanya wanita, bagaimana hukumnya? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan la yustahabbu lahunnal adzan, tidak disunnahkan bagi mereka untuk adzan, tetapi yang disunnahkan bagi mereka hanyalah iqamah saja. Ya, iqamah saja. Ini adalah madhab Maliki dan Syafi'i dan sebagian dari riwayat dari Imam Ahmad rahimahumullah. Ya, karena apa? Karena ketika azan, disunnahkan azan adalah harus dikeraskan suaranya, dan wanita tidak boleh untuk mengeraskan suaranya. Akan terjadi fitnah dan lain sebagainya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah yukrah lahunnal adzan wal iqamah. Yang pendapat yang kedua adalah makruh hukumnya dia adzan dan iqamah. Ya, adzan dan iqamah juga hukumnya
hukumnya makruh. Dan ini adalah pendapat sebagian madhab Hanafi dan sebagian madhab Hambali yang mengatakan makruh bagi seorang perempuan adzan dan iqamah. Dan yang rajih insyaallah adalah apabila dia iqamah dengan jamaahnya hanya perempuan saja itu tidak mengapa. Tapi kalau adzan maka tidak perlu perempuan mengumandangkan adzan. Nah, kemudian syarat yang berikutnya bagi seorang muadzin adalah yuhsinul muadzin ayyakuna aminan. Ya, tadi bahwasanya muadzin tersebut harus orang yang terpercaya. Ya, orang yang terpercaya, jangan orang yang suka bohong, artinya orang yang ya bisa dikatakan orang berandalan dan sebagainya disuruh azan yang tidak bisa kita pegang omongannya, maka tidak masuk dalam persyaratan dia harus menjadi muadzin. Kemudian yang berikutnya adalah sayyitan, artinya suaranya kencang. Ya, suaranya kencang. Ya, ini adalah orang untuk apa? Itu anak muda ya. Makanya sangat ironis sebenarnya zaman sekarang ini kita mendengar azan itu kebanyakan yang muadzin adalah yang tua-tua, yang sudah peot, yang sudah umurnya sudah ya Allah, sudah artinya suaranya sudah tidak kuat lagi untuk azan. Kemana mereka adalah muadzin-muadzin yang suaranya kuat, anak muda yang suaranya lantang? Kenapa kok harus orang tua? Nah, jadi muadzin itu adalah suaranya yang lantang. Ya, suaranya yang keras, yang tinggi. Kemudian aliman bi auqatus shalah, dan juga dia harus, makanya tadi yaitu berakal. Dia tahu waktu-waktu salat. Bahwasanya sekarang waktunya udah masuk salat, maka dia harus beradzan. Harus adzan. Tapi apabila dia muadzin tersebut salah dalam waktu salat, dia adzan sebelum masuk waktu salat, maka adzannya tidak sah. Maka dia harus mengulangi adzan ketika telah masuk waktu salat. Kemudian wa ayyu'adzina ala makanin 'alin kal manarah wa nahwiha, yaitu disunnahkan yaitu untuk adzan di atas menara atau tempat yang tinggi. Tapi sekarang adalah sudah ada mikrofon yang lebih keras, yaitu niatnya atau tujuannya adalah agar terdengar. Karena zaman dahulu adzannya ada di atas yang tempat yang tinggi. Kemudian juga wa ayyudakhila isba'aihi fi udunaihi, yaitu disunnahkan juga yaitu menutup telinga dengan telunjuknya ya, menutup telinga dengan telunjuknya itu juga termasuk sunnah. Kemudian wa yaltafit yaminan wa shimalan bi kalimatai hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, yaitu apabila membaca hayya 'alas shalah hayya 'alal falah dia menoleh ke kanan dan ke kiri, ya, menoleh ke kanan dan kiri secara bergantian. Itu juga termasuk sunnah dalam adzan. Kemudian wa alla ya'khudha an adzanihi ujratan illa min baitil malil muslimin aw min al-awqaf. Tidak boleh bagi seorang yang muadzin mengambil ujrah, imbalan, upah, gaji dari adzannya. Tidak boleh. Karena ada hadis Nabi SAW, yaitu hadis Utsman bin Abil As annahu qala inna min akhir ma ahida ilayya Rasulullah SAW an attahidu muaddinan la ya'khudhu ala adanihi ajra. Katanya Utsman bin Abil As mengatakan bahwasanya aku berjumpa Nabi SAW dan aku mendapati Nabi SAW sampai akhir hayat Nabi SAW, yaitu seorang muadzin tidak boleh mengambil upah dari adzannya. Kemudian yang berikutnya syarat muadzin adalah, dan ini yang termasuk syarat yang mukhtalaf, ada sebagian mengatakan boleh, ada sebagian tidak boleh, yaitu sunnah alal muadzin ayyakuna mutawaddian, yaitu sunnah hukumnya bagi yang muadzin adalah dia sudah berwudu ketika adzan. Bahkan ada sebagian ulama yang mewajibkan, tapi ada sebagian ulama mengatakan sunnah hukumnya dia ketika adzan dia sudah dalam keadaan berwudu. Yaitu hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah, annahu alaihi salatu wassalam qala la yu'adzinu illa mutawaddi. Maksudnya janganlah seorang itu beradzan kecuali dalam keadaan berwudu.
Dan juga dikatakan oleh Abu Umar bin Abdul Bar mengatakan, utruwina an Abi Wa'il bin Hajar qala haqqun wa sunnah masnunatun an la yu'adzina illa wa huwa qa'imun wa la yu'adzin illa ala tuhrin. Bahwasanya seorang yang adzan itu janganlah dia beradzan kecuali dalam keadaan berdiri, ya, berdiri, dia beradzan dalam keadaan berdiri, dia bukan beradzan dalam keadaan duduk atau adzan dalam keadaan jongkok atau yang lainnya, ya. Jadi adzannya harus dengan dalam keadaan berdiri, dan adzan dalam keadaan dia bersuci atau berwudu. Nah, itu adalah tentang adzan, ya, tentang adzan, hukum-hukum adzan yang kita harus tahu, ya, syarat-syarat dia menjadi muadzin, syarat-syarat dia menjadi seorang yang mengumandangkan adzan dalam panggilan salat. Kemudian yang berikutnya, apabila ada adzan, yaitu ada iqamah. Ya, bagaimana iqamah? Iqamah adalah hukmul iqamah. Hukmuha al-iqamatu sunnatun likulli salatin fardin minas salawatil khams. Sawa'un kanat salatan hadirah aw faitah. Hukum iqamah adalah hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan juga wajib hukumnya tentang iqamah, yaitu di setiap waktu salat fardu. Setiap waktu salat fardu yaitu 5 kali. Sawa'un kana salatul hadirah au faitah. Mungkin dia salatnya adalah hadir, yaitu salat pada waktunya, atau mungkin salat dia qadha, yang dia ketinggalan dengan imam seandainya, maka disunnahkan untuk iqamah. Bahkan juga disunnahkan ketika musafir juga, ya. Ketika musafir, ketika qashar salat, jamak dan qashar salat, disunnahkan juga sunnahkan juga al-iqamah, sunnahkan juga iqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh kita apabila kita dalam keadaan kita bertiga ingin mengerjakan salat, maka hendaklah iqamah, mengumandangkan iqamah. Kemudian wali qauli Anas radhiyallahu taala anhu umira Bilalun an yashfa'al adzan wa yutiral iqamah. Nabi SAW menyuruh Bilal untuk bacaan adzan, yaitu 2 kali, yaitu menggenapkan bacaan adzan 2 kali, wa yutirul iqamah, dan beriqamah dengan 1 kali bacaan, ya, satu kali bacaan. Sighatuha, lafadznya iqamah, yaitu ya seperti yang Ana sampaikan tadi, yaitu hadis Abdullah bin Zaid tentang lafadz iqamah, wa hiya Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Itu adalah sighah atau lafadz dari iqamah. Ada yang perlu diperhatikan, hadirin, pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah iqamah, ya, tentang masalah iqamah. Yang pertama adalah al-imamu amlaku bil iqamah. Siapa yang menegakkan atau siapa yang memberikan izin kepada muadzin untuk iqamah adalah imam. Ya, jangan sampai seorang muadzin iqamah tetapi imamnya belum ada. Ini masalah nih. Tapi kalau di masjid-masjid sekarang sudah ada waktunya, ya. Antara adzan dan iqamah semuanya insya Allah sudah tahu, imamnya juga sudah tahu. Tetapi apabila apabila imamnya belum ada, maka jangan mengumandangkan iqamah, karena yang memiliki hak untuk iqamah adalah imam yang memberikan izin kepada muadzin untuk iqamah. Taib. Kemudian kenapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya hadisnya adalah hadis sanaduhu, dan sanadnya adalah ada permasalahan dari sanadnya, tetapi kita mengamalkan hadis ini kata jumhur fuqaha tidak mengapa, karena ada hadis lain yang menguatkan, yaitu ada riwayat lain menguatkan dari riwayat Ali dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, yaitu
al-muadzinu amlaku bil adzan. Bil adzan, bahwasanya seorang muadzin adalah yang memiliki hak untuk mengumandangkan adzan. Jadi kalau seandainya sudah masuk waktu sholat, maka harus seorang muadzin tersebut mengumandangkan adzan, tidak perlu lagi meminta izin kepada imam. Tidak perlu lagi meminta izin kepada yang lainnya. Langsung adzan. Itu. Tetapi wal imamu amlaku bil iqamah. Tetapi imam adalah yang lebih berhak iya atau tidaknya iqamah. Yang lebih berhak untuk memberikan izin kepada muadzin untuk mengumandangkan iqamah, imam, bukan yang lainnya. Tetapi sekarang yang sudah Anda sampaikan, sekarang sudah para masjid-masjid adalah harus sudah ada waktunya ya, sudah ada waktunya tentang kapan waktunya iqamah dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, hal-hal yang sunnah dalam adzan dan iqamah adalah at-tarassulu at-tamahul fil adzan, yaitu pelan-pelan ketika adzan, jangan cepat-cepat ketika adzan, ya, jangan cepat-cepat ketika adzan. Kemudian wal hadru fil iqamah, tapi cepat-cepat ketika iqamah. Allahu akbar, la ilaha illallah, artinya lebih cepat daripada lafaz adzan, yaitu mengumandangkan adzan. Dalilnya apa? Liqauli sallallahu alaihi wasallam li Bilal, idza adzanta fatarassal. Ya Bilal, apabila kamu azan maka pelan-pelan. Pelan-pelan. Wa idza aqamta fahdhar. Tapi kalau fahdhar, kalau seandainya kamu iqamah maka cepat. Cepatkanlah iqamah tersebut. Kemudian yang sunnah berikutnya adalah mutabatul muadzin wal muqim sirran, yaitu apabila ada orang azan maka yang mukim atau yang bukan muadzin yaitu mengikuti bacaan muadzin, yaitu menjawab mengikuti bacaan muadzin, kecuali yaitu kecuali mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, maka bagi yang mendengarkan yaitu menjawab la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Itu yang sunnah ya. Kemudian yang berikutnya adalah ad-du'a ba'dal adzan, yaitu doa setelah adzan. Ya, doa setelah adzan bagi seorang muadzin dan orang yang mendengarkan adzan, apabila telah selesai adzan dikumandangkan maka disunnahkan membaca doa, yaitu hadisnya adalah hadis Imam Bukhari rahimahullah, kata Nabi SAW, man qala hina yasma'un nida, barang siapa saja yang telah mendengarkan adzan maka mengatakan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengatakan doa ini ketika selesai azan dikumandangkan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dan Imam Al-Baihaqi rahimahullah juga menambahkan di akhirnya ketika membaca wa ba'atsu maqaman mahmudal ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad, yaitu menambahkan innaka la tukhliful mi'ad. Imam Syekh bin Baz rahimahullah juga membolehkan mengatakan innaka la tukhliful mi'ad, yaitu menambahi doa azan setelah wa ba'atsu maqaman mahmudal ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Itu adalah tentang azan dan iqamah ya, tentang azan dan iqamah, yang mana sebagai tambahan saja bahwasanya doa antara azan dan iqamah adalah mustajab. Ini setelah tambahan ya, para teman-teman pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya azan, doa antara azan dan iqamah ketika menunggu dikumandangkan iqamah, doanya adalah mustajab. Apa dalilnya? Bahwasanya doanya mustajab? Yaitu Nabi SAW, sabda Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah, bahwasanya doa itu tidak ditolak ketika dia berdoa antara adzan dan iqamah. Ya, itu adalah tentang masalah adzan dan iqamah. Tetapi ikhwan fiddin rahimakumullah, pendengar yang Allah Subhanahu wa taala, adzan dan iqamah harus menggunakan bahasa Arab.
Itu yang sebagai penutup bahwasanya adzan dan iqamah harus menggunakan bahasa Arab, tidak bisa menggunakan bahasa lain. Bahasa daerah apalagi bahasa Indonesia tidak bisa. Harus menggunakan bahasa Arab, itu adalah syarat mutlak. Seseorang adzan harus menggunakan bahasa Arab. Apabila ada orang yang mengatasnamakan ulama dan yang lainnya membolehkan adzan atau iqamah menggunakan bahasa selain bahasa Arab, maka itu tidak benar. Maka itu tidak benar dan perlu dipertanyakan tentang keilmuannya. Barakallahu fikum. Ini penjelasan tentang adzan dan iqamah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang masalah qashar dan jamak. Ketika qashar dan jamak dalam salat. Barakallahu fikum. Nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum. Hi, my name is Rizky. I am from grade 7 and we are at Awildan BSD. I'm going to show you one of the boarding rooms in Awildan BSD. Come on, let's get in. Assalamualaikum. How are you, Nufail? I'm good. How are you? Yeah, I'm good. I'm good. Things great. Assalamualaikum. Salam, how are you? I'm great. How are you, Izan? Also great. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you guys? I'm fine. They're fine. How are you? Yeah, I'm great. I'm great. Things are fine. Things are great. So, guys, I'm gonna ask you guys a couple of questions. What do you guys think about staying in boarding? So it's fun and enjoyable. You can have new friends and you can play in the night. Yeah. Oh, yeah. I mean, there's ups and downs. You meet so many people. They can be very annoying. But, you live by yourself. You learn to become more independent. And you learn to cope with your environment. And look at me now. I'm happy here. First time I go here, I think that can I stay here for like 3 years, because for 3 years I will do boarding, and then I think like that. So in the second week, I think like, okay, it's getting much better. So now I'm happy. My first day, I was so shy and I hid my face while I was crying. So then in the first week, I was like, oh no, I don't want to be here anymore. I don't want to be here anymore. But then, I cannot call my mom, that I don't really know that we can call my mom. So then in the second week, I started to have friends and started to be used to it. So now I'm okay with it. What facilities are provided when you are in boarding? So we clean our clothes in the laundry, and then we got free breakfast, lunch, and dinner. And they also prepared a spoon, plate, and a glass of water. Well, yeah, but don't forget about the rooms. We got these sweet bunk beds, and also we have double cabinets, which also function as mirrors, and a marble flooring. And also, if you've noticed, the room is fully air conditioned. Plus, you can also bring your personal belongings as long as it follows the school guidelines. So, question number 3. What are your daily routines around here? Between it, there are 2 sessions of the lesson. Between it, there is a duhur prayer time for we to do lunch and pray. After Asr, there will be this little routine. After that, we'll have a small amount of time, like 1 hour or 30 minutes around that time. But then we'll pray Maghrib. After the Maghrib, there will be a part when we'll do
halaqah, just like the one in Fajr. So then after Isha, we'll pray first. Then after that, we can eat another like dinner. And after that, then for our room, we have a private class. And I don't know if the others do have it too, but then after the private class, then yeah, we're sleeping. So you guys mentioned mushrif before. So what is a mushrif and what does he do? Well, now that would be someone we call a mushrif. A mushrif is someone who takes full responsibility over this room, and and he knows, and he should know if any of us are injured, miss our parents. Occasionally, he would lend us our phone so we can call our parents and let them know if something's up, we need more snacks, or we just miss them and want to talk to them. He's also the same person who holds our night class that Izan mentioned earlier. Okay, and I think we've developed a good relationship with our mushrif, and we all think he's pretty cool. I was thinking, what do you think about the mushrif around your room? Well, we all think he's a nice guy. He teaches us how to get along and not fight with each other. He gives us advice what not to eat, like we shouldn't eat too much, or maybe we should fast. Okay, thank you so much for your attention, and hope you all have a great day today. Oh, it's my pleasure. It's our pleasure. Okay, let's end this with kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.